Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, pejabat Bupati Tangerang, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang, para pimpinan pondok-pondok pesantren, terutama Sahibul Ma'had, Darul Arham, beserta para pengasuh, para peserta pelatihan, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara peresmian BLK Komunitas tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas. Hadirin sekalian, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia yang penduduk angkatan kerjanya sedang berlimpah, pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap sektor ini, termasuk dalam upaya penciptaan lapangan kerja maupun tenaga kerja yang berdikari. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 7,9 juta jiwa. Meski angka tersebut terus berkurang, namun masih cukup besar jika dibandingkan angkatan kerja yang mencapai 146 jiwa. Hal ini berarti tantangan kita untuk mengurangi pengangguran tidak ringan. Oleh karena itu saya mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang terus konsisten membuat berbagai terobosan strategis. Di antaranya melalui pengembangan BLK Komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta menyasar daerah-daerah yang relatif tertinggal. Saya berharap BLK Komunitas dapat terus dikembangkan kualitas dan tata kelolanya, khususnya yang berada di lingkup lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah seperti pondok pesantren serta serikat pekerja atau serikat buruh. BLK Komunitas juga harus kreatif dan aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat maupun para pengusaha lokal agar berkembang menjadi BLK Komunitas yang mandiri. Hadirin sekalian, saya mendapat laporan bahwa sejak 2017 hingga 2023 telah terbangun sebanyak 4.280 BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Termasuk yang terbangun pada tahun 2023 sebanyak 525 BLK Komunitas. Beberapa model dan jenis pelatihan telah dikembangkan untuk mengakselerasi pelatihan vokasi secara konsisten. Hal ini penting guna memastikan pelatihan yang diberikan terus relevan dengan keterampilan
dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. BLK Komunitas sebagai sentra peningkatan kompetensi berbasis komunitas juga diakui sangat bermanfaat dalam menyiapkan keterampilan SDM, tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tapi juga mendorong lahirnya wirausaha lokal. Sebagai contoh, BLK Komunitas di Pondok Pesantren Darul Arqam ini dikembangkan, katanya ini yang saya dengar, dengan kejuruan unggulan bahasa Inggris. Betul ya, Bu? Iya. Layaknya keterampilan teknis yang lainnya, penguasaan bahasa asing tentu juga akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja. Saya mendorong para santri dan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda, agar memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat, meningkatkan daya saing baik ketika mencari kerja ataupun berwirausaha. Pada kesempatan yang baik ini saya minta pengembangan BLK Komunitas ke depan perlu memperhatikan antara lain beberapa hal. Pertama, BLK Komunitas yang telah terbangun saat ini dapat terus dikembangkan menjadi lembaga pelatihan yang kredibel, mandiri, dan berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi masyarakat pencari kerja. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan agar mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrim. Harapannya dapat mendukung percepatan penghapusan angka kemiskinan ekstrim sesuai target pada tahun 2024. Dan ketiga, pengembangan BLK Komunitas agar terkoneksi dan selaras dengan dunia industri, terutama yang berada di sekitar BLK Komunitas. Jenis kejuruannya agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Keempat, pemerintah daerah agar terus mendukung keberadaan BLK Komunitas di daerah masing-masing, sehingga BLK Komunitas menjadi salah satu solusi dari masalah ketenagakerjaan yang kita hadapi. Terakhir, khususnya kepada pimpinan pondok pesantren dan para santri yang pesantrennya memiliki BLK Komunitas, agar sarana dan prasarana yang telah tersedia dapat dikelola dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pesantren ini sekarang itu fungsinya menjadi tiga. Pertama, sebagai tempat pendidikan dalam rangka menyiapkan para ulama, calon ulama, dalam rangka i'dadul mutafaqqihina fiddin, sehingga menguasai ilmu agama. Yang kedua adalah sebagai pusat dakwah, dan yang ketiga adalah pusat pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan juga meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ay kallafakum bi'imaratiha. Untuk memakmurkan bumi itu harus kita membangun sebab-sebab kemakmuran, asbabul imarah. Dan kunci kemakmuran, miftahul imarah, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi melalui pelatihan ini kita diminta untuk disiapkan supaya mampu menjadi memiliki sumber daya manusia yang unggul dan bisa memakmurkan. Memang selama ini ada semacam paham yang keliru dibangunkan untuk menghindari dunia, tidak mau itu
dalam masalah membangun keduniaan. Karena ada hadis yang mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunia, akhiratnya bahaya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber kesalahan. Sehingga banyak para kiai pondok pesantren menghindari dunia. Kedua hadis ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan wal muradu al-hubbul ladzi yahmilu ala artikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Cinta yang di sini yang membawa kepada kesalahan dan menjadi akhiratnya itu berbahaya, itu cinta yang membawa kepada mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan menyia-nyiakan perintah. Karena dunia dia yang dilarang dilanggar, yang perintah tidak dikerjakan. Itu maksudnya yang tidak baik itu. Wa amma mutlaqul hubb wa huwa minal amril jibili. Adapun cinta dunia biasa secara proporsional sesuai dengan kebutuhan manusia itu termasuk watak manusiawi. Itu manusiawi. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan wa amma talabur rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin falaysa dalilan ala ummil qalbi bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rizki dengan tetap menjalankan hak-hak Allah tanpa taksir, tanpa menyanyiakan hak itu, tanpa melalaikan hak itu bukan berarti buta hatinya, tetapi bahkan itu merupakan al-jihadul akbar. Ya, jadi jihad besar, jihad ekonomi itu juga mencari ekonomi itu termasuk jihadul akbar. Ini jadi pesantren harus mengembangkan, tapi dengan jangan sampai dunianya itu sampai kita meninggalkan perintah Allah, menyiarkan perintah Allah, melanggar larangannya. Itu saya kira yang harus difahami. Karena itu harus kita kembangkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kembali bahwa pesantren selain sebagai pusat pendidikan, mencetak ulama, pusat dakwah, tapi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Saya meyakini kemandirian dan keberlanjutan BLK komunitas ini akan menjadi kunci terciptanya tenaga kerja dan wirausaha lokal yang mumpuni, yang akan menjadi penggerak ekonomi wilayah dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 525 BLK komunitas program bantuan pembangunan tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon mendampingi. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Di sebelah sini Bapak.
Baik, dengan demikian BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan 2023 dan